Mama terkasih, dengan seluruh belayan kasih kepada mereka. Karena itu Tuhan, kami berada dalam ibadah ini. Tuhan terus memberi penghiburan bagi anak-anak jalan. Tapi kami minta tuntunan Tuhan terus menyertai kehidupan kami semua. Mulai saat ini, selama-lamanya. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan yang kami kasihi dalam kasih Kristus, atas nama keluarga Bailaen dan rumpun keluarga yang berduka, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk kita sama-sama dalam mengikuti ibadah pemakaman penguburan dari Mama, Oma, saudari terkasih Martha Bailaen. Bapak Ibu sidang duka yang berpengharapan yang kami kasihi dalam Kristus Tuhan, ketika kita ada di dunia ini, hidup dan berkarya, itu karena kehendak Sang Pemilik kehidupan. Dan ketika Sang Pemilik kehidupan memanggil kembali kita umat kepunyaannya bahwa tugasmu di dunia sudah selesai, sebagai manusia kita takluk di bawah Sang Pencipta. Ketika 28 Oktober bangsa dan negara Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda, mengenang pemuda-pemuda yang gigih yang mempertahankan utuhnya NKRI, keluarga Bailaen harus menangis. Mereka harus kehilangan sosok Mama, Oma, Martha Bailaen. Itu kita akan mendengar tapak-tapak baik yang telah ditinggalkan oleh almarhumah dalam pembacaan riwayat hidup yang dibacakan oleh seorang cucu, Cikaesmi Agliana Laapet. Kami silakan. Riwayat hidup saudari Mama Oma tercinta Martha Bailaen. Pertama, riwayat kelahiran. Nama Martha Bailaen, tempat tanggal lahir Hanoi 25 Mei 1937. Mendiang Martha Bailaen merupakan buah hati dari pasangan Bapak Yakob Bailaen almarhum dan Mama Agustina Dungun almarhumah, dan merupakan anak kedua dari 8 orang bersaudara, yakni 1. Elizabeth Bailaen almarhumah, kedua Martha Bailaen almarhumah sendiri, ketiga Juliana Fangidae Bailaen almarhumah, keempat Salince Bailaen almarhumah, kelima Soleman Bailaen almarhum, keenam Amelia Soai Bailaen, 7 Salmun Bailaen almarhum, 8 Maria Bulak Bailaen almarhumah, dan yang ke-9 Simon Dungun. Almarhumah sepanjang hidupnya tidak pernah menikah, tetapi banyak anak yang dirawat. Dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang selayaknya anak kandung oleh almarhumah. Anak-anak yang dirawat mulai dari usia 2 tahun hingga dewasa. Anak-anak tersebut adalah 1.
Ermi Malita Astin atau Wubur Panggidae, Sarjana Peternakan. Yang kedua, Febriana Marita Yuliana Laapen Panggidae, Sarjana Ekonomi. Yang ketiga, Oktori Marlita Marta Dun Panggidae, ahli media keperawatan gigi almarhumah. Keempat, Simon Bailaen. Yang kelima, Yopi Yakob Bailaen. Yang kedua, riwayat sakit. Almarhumah sejak tahun 2012, anak terakhir yang dirawat dan berdua tinggal di rumah tua ini, yakni Yopi Yakob Bailaen, berhasil menjadi seorang anggota Polri Brimob di Kupang. Maka sejak saat itu, almarhumah tinggal seorang diri karena terbiasa dengan hidup sendiri dan melakukan segala sesuatunya seorang diri, hingga tidak pernah mau untuk tinggal bersama dengan anak-anak yang merawatnya. Pada bulan April tahun 2021, karena usianya yang mulai rentan hingga sudah tidak bisa memasak seorang diri lagi, setiap hari dari pagi hingga malam makanan selalu diantar oleh anak-anak yang dirawatnya, hingga akhirnya salah seorang anak yang dirawatnya dengan paksa membawa almarhumah ke rumahnya untuk tinggal menetap dan dirawat. Selama tinggal menetap di salah satu seorang anak yang pernah dibesarkannya, almarhumah tidak pernah menderita sakit yang berat, tetapi sudah tidak bisa melakukan aktivitas seorang diri lagi. Segala sesuatunya membutuhkan bantuan orang lain, kecuali makan. Hingga pada bulan Agustus tahun 2022, almarhumah sudah tidak bisa makan sendiri lagi. Makan harus selalu disuap, dan hingga pada Senin 24 Oktober 2022, saat waktunya makan siang, almarhumah sudah tidak bisa merespon dan menelan makanan dan minuman yang diberikan. Akhirnya, atas keputusan bersama, almarhumah dibawa ke UGD Rumah Sakit Umum Daerah Ba'ah. Sejak saat itu, perlahan-lahan kesadaran almarhumah mulai hilang, sehingga asupan makanan, minuman, dan obat-obatan diberikan melalui selang. Almarhumah dirawat dengan diagnosa shock septic, dengan melihat begitu banyak alat-alat bantu yang dipakai oleh para medis untuk membantu kesembuhan almarhumah. Sebagai manusia, anak-anak merasa tidak sanggup, tetapi karena cinta, sayang, dan mengingat semua kebaikan almarhumah semasa hidupnya yang sudah rela dilakukan. Tetapi sejak hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, keadaan almarhumah semakin memburuk dengan penjelasan dokter bahwa virus semakin menyebar di jantung yang mengakibatkan nafas almarhumah semakin cepat dan suhu tubuh yang panas. Tetapi sekali lagi, karena cinta, kasih, dan sayang, maka anak-anak menyetujui anjuran dokter untuk menggunakan oksigen tabung 2 atau gandeng oksigen. Apapun usaha kita, manusia ada batasnya, dan atas kehendak Tuhan, almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat 28 Oktober 2022 tepat pukul 17:16 WITA atau jam 5:16. Almarhumah meninggal dalam usia 85 tahun dengan meninggalkan anak-anak yang diasuhnya dan kita semua. Selamat jalan Mama, Oma tersayang Marta Bailaen, yang biasa disapa oleh kebanyakan orang dengan sebutan Mama Tua, Nenek Kokis, dan Nenek Hopis. Semua yang telah berakhir, tetapi kenangan tentangmu akan selalu dikenang sepanjang hayat. Tuhan menantimu di surga yang kekal. Demikian riwayat hidup almarhumah. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang beriman, yang berpengharapan kepada Tuhan, mari kita ada dalam kebaktian ini. Tuhan telah memanggil kembali Oma, saudari kekasih kita, mendiang Marta Bailaen, di dalam keyakinan iman kepada Tuhan Yesus
yang telah mati dan bangkit dan dimuliakan. Setiap orang yang mati di dalamnya mendapatkan hidup kekal dalam persekutuan bersamanya di surga. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepada Allah sumber kehidupan yang senantiasa memelihara kita di dalam naungan kasih-Nya. Silakan berdiri. Dalam nama Allah Tritunggal, kami langsungkan ibadah penguburan jenazah mendiang Oma, saudari Mama Marta Bailaen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut, untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Silakan.
Bapa yang Maha Baik, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuatkan dan hiburkan kami semua, karena di dalam nama Yesus sumber penghiburan dan kekuatan kami memohon. Amin. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Mencarimu
saudara-saudara yang beriman dan yang berpengharapan kepada Tuhan. Sekali lagi, Salam. Hari ini kita ada lagi dalam tenda duka bersama keluarga besar Bailaen. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal yang seorang lakukan dalam perjalanan kehidupannya. Dilakukan dalam kehidupannya untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan dilakukan untuk orang lain sebagai wujud kebersamaan. Semua yang dilakukan tentu bermaksud untuk membuat kehidupan itu lebih berarti, untuk membuat kehidupan itu lebih bermakna dan punya nilai. Kehidupan yang bermanfaat tidak hanya untuk masa sekarang, tapi masa yang akan datang. Nilai yang membuat kehidupan bukan sekedar sebuah perjalanan. Hari bertambah hari, tetapi kehidupan ini merupakan sebuah perjalanan, sebuah pemberian diri, sebuah penghargaan. Perjalanan pemberian diri dapat diwujudkan dalam banyak hal, berdasarkan keberadaan seseorang, seperti pekerjaannya, dia punya berkat, dia punya talenta, dan hal-hal yang lain. Ketika seseorang memberi diri, baik kehidupan ini, dengan apa yang bisa diberikannya, dengan apa yang bisa dibuatnya, maka perjalanan kehidupannya akan menjadi sesuatu yang membanggakan ketika ia tiba pada ujung akhir kehidupannya. Sebagaimana riwayat singkat daripada Mama Marta tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi jemaat Filipi, Paulus dia bilang begini, ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia dalam semua pekerjaan yang dilakukannya, yaitu mengerjakan pekerjaan keselamatan. Paulus mau, dia menghendaki, dia berharap agar kehidupan yang telah diselamatkan harus diperjuangkan terus. Dan jangan lagi kendor, jangan kembali kepada dosa yang sama, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Mengerjakan keselamatan bukanlah dengan hanya membuat kita nyaman dan selamat secara jasmania, tetapi bagaimana membuat hubungan kita dengan Allah tetap terjalin. Kita melakukan sesuatu yang menyamankan diri kita. Yang penting kotong aman. Nah, tapi apakah hubungan kita dengan Allah juga aman? Mengerjakan keselamatan adalah kita tetap berada pada jalur keselamatan yang ketika tiba saatnya membawa kita pada keselamatan yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara, mengerjakan keselamatan terus-menerus, terus lakukan itu sampai batas akhir kehidupan kita. Itu merupakan ungkapan syukur sekaligus penghargaan sampai pada hari Kristus, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, atau pada hari perhentian kita, seperti sama yang dialami oleh Mama Marta. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika selesai, ketika kau kembali ke rumah Bapa di surga, kita boleh bermegah di dalam Dia. Bapak Ibu saudara-saudara,
Mama Marta, Oma Marta, Bailaen telah diizinkan Tuhan untuk berada dalam kebersamaan dengan orang-orang yang dikasihinya. Dan tentunya Bapak Mama banyak dalam kehidupan ini, termasuk mengerjakan keselamatan dari Allah. Dalam tanggung jawabnya sebagai saudara, tanggung jawabnya sebagai mama untuk anak-anak yang lahir dari hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengetahui kalau dari riwayat hidup tadi, maka Oma Maah tidak menikah. Tentu ada alasan atau keputusannya sendiri, dan itu keputusan dari Tuhan. Tetapi dalam hidupnya yang tidak menikah, atau kau biasa katakan dia hidup sendiri, tapi dia memiliki kebersamaan dengan orang lain di sekitarnya. Dia punya anak-anak, anak-anak yang dia rangkul, anak-anak seperti keluar dari rahimnya sendiri, anak-anak yang dirangkul dari hatinya sendiri. Dia membesarkan sampai pada masa tua. Dia berbagi dalam banyak hal dengan orang lain di sekitar ketika dia menjalani kehidupannya yang tidak menikah. Tapi Tuhan izinkan dia untuk berbuat dan berbagi. Nilai kehidupan yang tanpa batas yang telah diberi bagi keluarga, bagi saudara kandungnya, bagi anak-anak dan cucu-cucunya yang selama ini hidup bersama-sama. Papa Mama, Mama Marta, Oma Marta mampu memberi dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuannya. Ia sendiri tetapi ia telah dalam kebersamaan. Ia hidup memberi diri untuk orang lain. Itu nilai kehidupan yang telah ia lukis dalam kehidupannya selama ini saat Tuhan menjemput dia. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam segala keberadaannya, dalam imannya, ia boleh mengakhiri semuanya dengan berpegang di dalam Tuhan. Di dunia ia telah bersama Tuhan, maka di sana di surga ia juga bersama dengan Tuhan. Mama Marta juga tidak menjadi mempelai. Dia tidak duduk dalam satu pemberkatan pernikahan seperti kita alami dalam satu pemberkatan nikah. Dia tidak duduk sebagai mempelai perempuan, tetapi dia saat ini telah menjadi mempelai Kristus. Dan itu kemenangan yang telah diraihnya. Sedikit mungkin yang ia tinggalkan, tetapi kesaksian hidupnya sangat berarti ditinggalkan buat anak-anak dan setiap kita yang mengenal dan setiap kita yang mengasihinya. Demikianlah Bapak Mama, kehidupan itu seperti ini. Karena itu kita sudah mengetahui kapan batas akhir kehidupan. Seperti bunga berkembang pagi, siang, petang, dan kemudian lisut. Dan seumpama pohon pinus yang berumur panjang, atau seindah bunga bakung di padang, atau setandus padang belantara. Semuanya tak pasti, tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita juga akan pergi dari dunia ini. Oleh karena itu, bagi kita yang masih hidup, hiduplah terus bersama Kristus sampai detik terakhir bersama Dia, seperti yang dialami oleh Mama Marta saat ini. Sehingga kematian kita menjadi kematian di dalamnya, bukan kematian
di luar Kristus. Maka kebahagiaan kekal akan menjadi milik kita di ujung kematian dan kita mengalami kehidupan yang baru. Keluarga berduka, kita percaya bahwa Oma Marta, keluarga sudah punya banyak waktu bersama Oma Marta. Maka Allah terus menyertai keluarga yang ditinggalkan. Firman Tuhan menolong, menghibur keluarga, sekaligus menuntun kita semua. Amin. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Ditanya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kemisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirmisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku,
tugasmu dengan membawa berkat dan penyertaan dari Allah. Allah sumber berkat dan sukacita menyertai kehidupan saudara-saudara dalam suka maupun duka dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, silakan. Ada kesenangan gitu. Taruhin baru ini tutup. Paku yang pertama itu menjadi jemaat Evangelikal, jemaat kesediaan untuk mencap. Terima kasih pendeta. Yang kedua, pemerintah Kelurahan Magdale yang diwakili oleh Bapak Yanis. Terima kasih. Yang ketiga, Bapak Manarel. Yang keempat, Bapak Simon Tunggu. Terima kasih Bapak Manarel. Yang kelima, baik Bapak Samtulasit. Terima kasih Bapak Samtulas. Dan yang terakhir Saudara Franz Elia Bailai. Petugas pengusung yang akan mengusung jenazah ke liang lahat. Yang pertama Bapak Yesaya Unak, yang kedua Bapak Robinson Lapen, ketiga Bapak Rianto Pangidai. Dan liang lahat ada di sebelah kanan saya. Karena itu Bapak Ibu Presbiter yang ada di arah jalan bisa mengatur dan kita terus berselewat semua bahwa sudah ibadah di liang lahat kita masih bersama-sama untuk Begitu Pak.
Satu komando. Ada tarik ke arah sana. Ini yang katro. 1, 2, 3. Bantu tambah. Kepala. Bantu. Kepala berat. Kepala dusun putih. SM-nya di kepala jangan SM. Di tempat ini kita akan menguburkan jasad dari kekasih kita yang telah meninggal dunia. Meskipun kita berduka karena kepahitan maut yang sudah menjadi bagian dari hidup ini, akan tetapi kehidupan kekal yang telah dijanjikan kepada kita oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya akan senantiasa menghibur dan menguatkan kita. Kita berdoa. Pemilik kehidupan ini, kami ada di hadapan saat-Mu. Di tepi liang lahat ini, berkumpullah kami semua, handai tolan, keluarga, anak-anak, cucu-cucu. Kami memandang ke tepi liang lahat ini. Hati kami pilu, hati kami sedih. Tetapi kami percaya penghibur itu datang daripada-Mu. Maka di tepi liang lahat ini, kami telah meletakkan jasad dari kekasih kami. Dan dengan penuh ucapan syukur, kami melepaskan. Karena itu Tuhan berkati kami semua. Amin. Karena Allah Bapa dalam rahmat-Nya yang besar telah berkenan untuk memanggil kembali mendiang Oma, Mama, saudara-saudari kami, Mama Marta, Mbak Ilaen. Maka marilah kita menguburkan jasadnya sambil memandang kepada Dia yang telah bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan memakamkan jasad ini atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya.
Kan, ngerti di semua. Kasi ako curhat ka budara sa. Kayak ini kita habis tetap di luar. Kasi sa dulu.